شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bagaimana sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin, dan orang-orang soleh terdahulu di malam-malam mereka? Kita dapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau membaca Al-Quran dengan sangat-sangat panjang sekali. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, di mana Hudzaifah menyatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Aku pernah satu malam melaksanakan salat tahajud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memulai salatnya, memulai bacaannya dengan membaca awal surat Al-Baqarah. Faqultu yarka'u indal mi'ah. Aku berkata di dalam diriku, beliau paling akan rukuk pada ayat ke-100. Ternyata setelah ayat ke-100 dari surat Al-Baqarah beliau lanjut. Hudzaifah mengatakan mungkin beliau akan rukuk di ayat ke-200. Ternyata ayat ke-200 beliau masih lanjut. Ayat ke-200 dari surat Al-Baqarah Bapak Ibu itu sudah pertengahan juz 2. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ayat ini adalah ayat ke-200 dari surat Al-Baqarah, dan itu ada pada lembar kelima pada halaman ke-10 dari juz 2. Artinya sudah 1 juz setengah. Ternyata beliau masih lanjut. Begitu selesai Al-Baqarah, beliau lanjut ke surat An-Nisa. Dalam hadis itu dijelaskan setelah Al-Baqarah langsung An-Nisa, tidak Al-Imran dulu. Selesai An-Nisa, beliau lanjut ke surat Al-Imran, baru beliau rukuk. Itulah sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan Ramadan ini, kalaupun kita tidak bisa seperti beliau yang tentu sangat-sangat berat bagi kita, tapi paling tidak kita terutama para imam, kita bisa membaca ayat-ayat dengan baik, memberikan hak-hak dan hukum-hukum tajwidnya. Tidak tergesa-gesa, tidak balapan, tapi bacalah dengan nyaman, dengan tadabbur, meresapi makna-makna yang ada di dalamnya. Kalau misalkan membaca ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, tadabburilah bagaimana Allah mencelakakan mereka-mereka yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita Bapak Ibu tidak bisa sepanjang sholatnya Nabi, tapi paling tidak kita bisa mengatur masjid yang ada di sekitar tempat kita tinggal. Apalagi kalau kita seorang takmir ya, kita cari yang bacaannya nyaman, yang bisa kita nikmati. Wal ya ummukum aqra'uhum li kitabillah. Dan hendaknya yang menjadi imam itu adalah orang-orang yang paling pandai di dalam membaca Al-Quran. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain bacaan yang panjang, beliau juga sangat menghayati bacaan-bacaan di dalam sholat malamnya. Dalam sholat tarawih, kita dapatkan sebuah riwayat bahwa beliau pernah membaca surat Al-Ma'idah. Ketika sampai pada ayat, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Jika engkau menyiksa mereka, ya Allah, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Pantas untuk engkau siksa. Engkau yang menciptakan mereka, engkau yang memberikan rizki kepada mereka, engkau yang menghidupkan mereka. Tapi mereka sering membalasnya dengan dosa dan kemaksiatan. Pantas kalau Allah menyiksa mereka. Wa in taghfir lahum, namun jika engkau mengampuni mereka, mengampuni umatku, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini dari tengah malam sampai menjelang sholat subuh. Beliau ulang-ulangi, dan kebiasaan beliau sebagaimana dalam hadis Hudzaifah tadi, beliau ketika membaca ayat itu ada ayat berkenaan dengan tasbih, beliau bertasbih. Kalau berkenaan dengan nikmat, beliau meminta. Kalau berkenaan dengan siksa, beliau meminta perlindungan. Ketika membaca ayat ini, beliau sangat cinta bagi kita sebagai umatnya Bapak Ibu. Beliau kasihan dengan nasib kita. Beliau nggak pingin Allah menimpakan siksanya bagi kita. Maka beliau ulang-ulang ayat ini dengan harapan Allah bisa memaafkan dosa-dosa kita dan tidak menyiksa kita.
Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Umar bin Khattab. Beliau yang dikenal temperamen, beliau yang dikenal sangat tegas sekali, sangat keras. Tapi ketika mendengar Al-Quran di sholat malamnya, beliau membaca surat Yusuf diulang-ulang sampai datang sholat subuh. Inilah sholat malam mereka, sholat tarawih yang perlu kita jaga keindahannya, kenyamanannya, dan tidak hanya sekedar cepat-cepat pingin selesai. Nah, kita dapatkan contoh para ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Seperti Hasan al-Basri, beliau mengatakan, aku tidak menemukan satu ibadah pun yang lebih hebat daripada sholat di penghujung malam. Jadi ini kisah-kisah tentang para sahabat terutama di malam-malam bulan Ramadan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diceritakan oleh Abu Utsman An-Nahdi, aku pernah bertamu ke rumah Abu Hurairah. Selama 7 hari aku tinggal di situ. Lalu bagaimana malamnya Abu Hurairah? Kata Abu Utsman An-Nahdi, Abu Hurairah membagi malamnya jadi 3 bagian. Beliau, istrinya, dan pembantunya. Jadi dari sholat isya sampai subuh itu 3 orang ini bergantian melaksanakan sholat malam. Sehingga sepanjang malam tidak ada yang tidak sholat di rumah itu. Jadi sepanjang malam rumahnya Abu Hurairah pasti ada orang yang sedang sholat. Ada yang dapat 1/3 awal malam. Nanti begitu selesai, beliau bangunkan istrinya. Lalu kemudian istrinya sholat setelah Abu Hurairah. Di 1/3 akhir malam, istrinya membangunkan pembantunya yang kemudian sholat di 1/3 akhir malam. Jadi dari isya sampai subuh, rumah Abu Hurairah selalu ada orang yang sholat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, cari pembantu seperti ini saat ini yang tidak mudah, sulit ya. Jangankan pembantu, tuan rumahnya atau tuannya aja sangat sulit sekali. Maka kita tidak memaksa diri kita untuk seperti mereka. Fa illam takunu mithlahum fatashabbahu bihim. Kalau engkau tidak bisa seperti mereka, seperti Nabi, seperti Umar, seperti Abu Hurairah, fatashabbahu bihim. Ayo kita usahakan semirip mungkin dengan mereka lah, semampunya kita. Anak-anak muda mengidolakan pemain bola, artis, sampai cara berpakaian, cara jalan pun, kemudian potongan rambutnya. Mereka pengen persis seperti yang menjadi idolanya. Nah, padahal itu nggak bisa masukkan mereka ke dalam surga. Nah, kita Bapak Ibu sekalian di malam bulan Ramadan, idola kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, kalaupun kita tidak bisa seperti mereka, tapi kita sholat tarawih dengan nyaman, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Lalu kemudian ada seorang yang soleh dulu juga, Shaddad bin Aus. Kalau beliau mau tidur, beliau selalu ingat, lalu mengatakan, ya Allah, sungguh neraka itu membuatku tidak bisa tidur. Kalau beliau mau tidur, ingat neraka. Ingat neraka. Seperti kita Bapak Ibu, kalau mau tidur ingat kematian, apa sanggup kita? Shaddad bin Aus, ya Allah, aku selalu ingat neraka, sehingga menjadikanku tidak bisa tidur. Lalu beliau bangkit dan melaksanakan sholat malam. Paling tidak dalam sholat tarawih kita, dengan bacaan yang pelan, yang nyaman, kita bisa mengingat tentang neraka. Ketika ada bacaan wailul lil mutaffifin misalkan, wailul likulli humazatil lumazah, wail itu kecelakaan, bisa bermakna juga neraka wail. Jadi kalau imam membaca dengan nyaman, wailul likulli humazatil lumazah, jadi bisa kita nikmati gitu. Tapi kalau buru-buru, kadang Al-Fatihah pun yang kedengaran cuma alhamdulillah dengan waladhdallin. Alhamdulillah waladhdallin. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita akan bisa berkumpul dengan Nabi? Bagaimana kita akan bisa berkumpul dengan para sahabat? Salat malam kita sangat jauh dari salat malam mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab, kemudian Tamim Ad-Dari untuk melaksanakan sholat Ramadan, dan imam-imam pada waktu itu membaca 200 ayat. Itu sangat panjang sekali, sebagaimana dalam Sunan Al-Baihaqi. Abdullah bin Abi Bakar mengatakan, ayahku pernah berkata, aku pernah mendengar ayahku berkata, ketika kami selesai melaksanakan sholat malam Ramadan, maka pembantu segera menghidangkan makanan karena khawatir datangnya waktu fajar. Takut datang fajar nggak bisa sahur, bukan karena baru bangun tidur, tapi karena baru selesai melaksanakan sholat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, contoh para ulama dulu, para sahabat Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Jubair ibnu Mut'im. Itu seringkali mereka menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat, bahkan di depan Ka'bah. 1 rakaat hatam 30 juz. Abu Hanifah juga seperti itu. Ini Bapak Ibu sekalian, memberikan kepada kita gambaran tentang bagaimana mereka punya banyak amalan-amalan dan pintu-pintu masuk surga. Pintu kita, amalan kita seberapa?
Kadang kita a priori, dengan amalan apa kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang saleh terdahulu tadi akan menjadikan kita lebih semangat untuk tarawih, untuk melakukan qiyamul lail di malam-malam bulan Ramadan ini. Kamu cari sajadah itikaf. Ini nih sajadah yang cocok buat kamu. Sajadah itikaf. Sajadah ini terbuat dari bahan bludru yang lembut saat terkena kulit. Ukurannya juga pas loh. Panjang 105 x 53 cm. Kamu gak bakalan kesempitan dan gak makan banyak tempat. Terus di bawah ini ada lapisan busa 2-3 cm yang bikin tambah nyaman. Ditambah lagi, ini sudah ada sandarannya loh. Tinggal tarik aja ke atas, terus dibuka. Sekarang kamu akan lebih nyaman lagi beribadah sambil bersandar dimanapun kamu mau. Buruan hubungi sahabat store.